Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semuanya dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab hadis karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu sebuah kitab hadis yang menjelaskan tentang permasalahan seputar hukum Islam atau fiqih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk senantiasa hadir dalam majelis ilmu ini dan diberikan pemahaman yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam babul waqfi, babil waqfi, bab yang menjelaskan tentang wakaf. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita baca satu buah hadis. Nah, sekarang kita lanjutkan pada dua hadis berikutnya. Babul waqfi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala
asaba Umaru radhiyallahu anhu ardon bi Khaybar. Asaba wus merkoleh sapa Umar radhiyallahu anhu ardon ing tanah bi Khaybar ing dalam daerah Khaybar. Fa'ata nuli teka sapa Umar an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamiruhu halih jaluk petunjuk sapa Umar ing Kanjeng Nabi fiha ing dalam masalah Khaybar, ing dalam masalah ardon bi Khaybar. Faqala nuli dawuh sapa Umar, ya Rasulullah, ini satemene ingsun iku asabtu wis merkoleh sapa ingsun ardon ing tanah bi Khaybar ing dalam daerah Khaybar. Lam usib kang urung merkoleh sapa ingsun malan ing bondo qattu babar pisan huwa ya mal iku anfasu luweh bagus indi ing dalem mungguhe ingsun minhu saking mal. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi in syi'ta lamun ngarepaken sapa sira habasta ngeker sapa sira tegese makofaken sapa sira aslaha ing asle Khaybar. Wa tasaddaqta lan sedekah sapa sira biha kelawan wa tasaddaqta lan sedekah sapa sira biha kelawan ard. Qala dawuh fatasaddaqa qala dawuh sapa Ibnu Umar fatasaddaqa nuli sedekah biha kelawan ard sapa Umar radhiyallahu anhu annahu la yuba annahu satamane asluha iku la yuba'u annahu satamane kelakuan iku la yuba'u ora tentol apa asluha asle ard wala yurathu lan ora ten warisi wala yuhabu lan ora ten hibahaken. Fatasaddaqa mongko sedekah sapa Umar biha kelawan ard fil fuqara'i ing dalam pira-pira wong fakir wa fil qurba lan ing dalam pira-pira kerabat wa fil riqabi lan ing dalam pira-pira budak wa fi sabilillah ing dalam sabilillah wa ibnis sabili lan ibnis sabil wa dhaifi lan tamu. La junaha ora ana dosa iku maujud alaman ing atase wong waliyaha kang ngelola sapa wong ing ard ayak kula ing yen to mangan sapa waliyaha minha sangking ard bil ma'rufi kelawan bagus wa yutaimalan aweh mangan sapa man waliyaha sadiqan ing kanca ghaira mutamawwalin kang ora duweni bondo malan ing bondo muttafaqun alaihi wa lafdhu li muslimin wa fi riwayatin al-Bukhari tasaddaqa sadaqah sapa Umar bi aslihi kelawan asle la arad la yuba'u oraten tol wala yuhabu lan oraten hibahaken lakin yunfaku tetapi ten infakaken apa samaruhu huwae ard. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis putranya Abdullah bin Umar menceritakan tentang ayahnya yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Sayyiduna Umar bin Al-Khattab beliau mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Ini dalam pertemuan sebelumnya juga kita sebut tentang Khaybar ini, yaitu setelah terjadi perang Khaybar, peperangan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi itu kalah, maka kemudian Khaybar itu dikuasai oleh umat Islam.
Dan para sahabat yang ikut berperang ketika itu mereka mendapatkan bagian tanah yang ada di Khaybar, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan bagian tanah di daerah Khaybar. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta petunjuk kepada Rasulullah tentang tanah itu. Tanah itu enaknya mau diapakan, sebaiknya mau diapakan. Nah, ini menunjukkan, dari sini menunjukkan tentang pentingnya untuk kita ini meminta petunjuk kepada orang yang berilmu tentang tentang harta yang kita miliki atau tentang segala sesuatu yang ada pada diri kita. Nah, kita datang kepada seorang yang alim, seorang yang berilmu, orang yang memiliki keutamaan dalam ilmu, untuk bertanya, meminta petunjuk kepada beliau bagaimana sebaiknya yang kita lakukan. Termasuk apabila kita memiliki harta tertentu, ini enaknya harta ini, enaknya itu maksudnya ya sebaiknya yang lebih utama, yang lebih baik, harta ini dikemanakan, digunakan untuk apa, dan seterusnya. Itu meminta petunjuk kepada orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu, dia lebih tahu bagaimana mentasarufkan harta yang lebih nanti membawa maslahah, membawa manfaat bagi pemiliknya dan bagi orang lain. Orang yang berilmu tahu tentang itu, maka dia meminta, Sayyidina Umar di sini meminta petunjuk, dan itu juga sebaiknya kita tiru, kita teladani, bahwa dalam mentasarufkan harta yang kita miliki, kita juga meminta petunjuk kepada seorang yang berilmu. Karena terkadang seseorang kalau dia tidak memahaminya, maka pertama dia bisa mentasarufkannya dengan tasaruf yang salah, tasaruf yang keliru. Misalnya dia mentasarufkan dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti di akhirat itu kita akan ditanya tentang harta yang kita miliki. Ditanya pertama, dari mana harta itu kita dapatkan? Apakah kita mendapatkannya dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan cara yang diharamkan? Itu pertama akan dihisab. Kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang cara kita memperoleh harta yang kita miliki. Yang kedua, kita akan ditanya bagaimana kita mentasarufkan harta yang kita miliki. Jadi dari mana harta itu kita dapatkan, dengan cara yang halal atau yang haram. Yang kedua, bagaimana kita membelanjakan, bagaimana kita mentasarufkan harta yang kita miliki. Apakah kita tasarufkan pada jalan yang benar atau jalan yang salah. Karena ada sebagian orang, dia memperoleh harta itu dengan cara yang haram, tetapi kemudian dia mentasarufkannya pada perkara yang haram juga. Dan ada kalanya dia mentasarufkan pada hal yang baik, meskipun nanti tidak menjadi kebaikan bagi dia. Misalnya dia mencuri, dia mendapatkan harta dengan cara mencuri, tetapi kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Ini nggak jadi kebaikan bagi dia karena dia mendapatkannya dengan cara yang haram. Ada juga dia yang kemudian dia mencuri, habis itu uangnya digunakan, uang curiannya digunakan beli khamr, dia mabuk atau dia berjudi dengan uang curiannya. Itu sudah parah, sudah ambil dari, dia mendapatkannya dari yang haram, ditasarufkan kepada yang haram, maka akan sangat berat azabnya nanti. Kemudian yang kedua, kalau yang dari haram nanti akhirnya juga haram semua ya, karena dia sedekah dengan harta yang haram, itu juga haram. Tapi mereka yang mendapatkan
harta dari yang halal, ada kalanya orang itu kemudian mentasarufkan pada hal-hal yang halal, untuk sedekah, untuk ngasih hibah, untuk beli hadiah untuk orang lain misalnya, atau dia keluarkan zakatnya, atau dia membeli sesuatu yang boleh untuk dibeli. Ada kalanya seseorang yang keempat, dia mendapatkan harta dengan cara yang halal, dia bekerja keras dengan cara yang halal, kemudian dia menggunakannya untuk sesuatu yang diharamkan. Misalnya untuk untuk membantu orang yang sedang melakukan maksiat. Ada orang misalnya berjudi kehabisan uang, ini saya beri subsidi misalnya. Atau ada orang mabuk, khamernya habis, biar saya yang nanggung beli khamer semuanya misalnya. Dia mengatakan seperti itu dengan harta yang dimilikinya. Dan selain itu dari pembelanjaan yang diharamkan. Nah, itu semuanya akan dihisab. Dari mana dan untuk apa harta yang kita miliki itu nanti akan dihisab. Karena itu sebaiknya bagi seseorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaya dengan cara yang halal, dia memiliki bisnis yang halal, kemudian dia memperoleh harta yang banyak dari bisnis itu misalnya, atau dia mendapatkan rezeki yang nomplok seperti Sayyidina Umar ini mendapatkan tanah, dia bagian tanah, atau seseorang mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya yang sangat banyak misalnya, harta benda yang sangat banyak. Karena seseorang mendapatkan harta itu bisa dengan berbagai macam. Ada kalanya dia melakukan bisnis, melakukan usaha, dia berdagang, dia bertani, dia melakukan usaha-usaha lain yang dengan itu dia menghasilkan kekayaannya. Ada kalanya dia tiba-tiba dikasih orang, dia nggak ngapa-ngapain, santai-santai, tiba-tiba orang ngasih hibah kepada dia berupa harta yang sangat banyak misalnya. Atau bisa jadi dia mendapatkan warisan dari bapaknya atau dari kerabatnya yang lainnya, sehingga dia menjadi kaya raya dengan sebab warisan tersebut. Dan masih banyak lagi cara-cara yang lainnya yang kemudian yang pada intinya dia mendapatkan kekayaan yang melimpah. Nah, di saat yang seperti ini dia bisa bertanya, dia sebaiknya bertanya kepada ahlul ilmi, kepada orang yang berilmu, bagaimana ini sebaiknya mentasarufkan harta saya agar lebih bermanfaat dan nanti saya tidak salah dalam mentasarufkannya. Nanti kalau salah nanti akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Dia bertanya tentang hal itu sehingga dapat pengarahan yang bagus, yang benar, dan dia nanti di akhirat bisa mempertanggungjawabkan harta yang dimilikinya. Karena tidak mudah. Menjadi orang kaya itu juga tidak mudah. Tidak mudah khususnya dalam hal pentasarufannya nanti di akhirat. Kalau dalam menikmatinya ya enak. Cuman dalam hal pertanggungjawabannya nanti di akhirat itu tidak mudah. Karena itu dikatakan orang fakir itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya. Dikatakan juga kebanyakan penduduk surga itu adalah fuqara, bukan aghnia, bukan orang kaya. Kebanyakan, bukan berarti nggak ada, tetapi ada, hanya saja yang lebih banyak di dalam surga itu penduduknya adalah al-fuqara. Rasulullah bersabda, dakhaltul jannata fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku telah masuk ke dalam surga dan aku melihat kebanyakan penduduknya itu adalah orang-orang fakir. Nah, salah satunya karena nggak mudah menjadi orang kaya itu. Nah, tidak mudah dalam hal dipertanyakan itu dapatnya dari mana, apalagi pada zaman sekarang. Kebanyakan itu orang itu memperoleh hartanya
itu masih bercampur dengan riba, bercampur dengan cara-cara yang tidak halal. Apalagi zaman sekarang kalau seseorang tidak belajar tentang babul muamalah, bagaimana jual beli yang benar, bagaimana sewa menyewa yang benar, bagaimana hutang piutang yang benar, itu kebanyakan jatuh kepada riba, jatuh kepada hal yang muamalah yang muharramah, muamalah yang diharamkan. Kalau dia menjadi kaya raya disebabkan dengan cara yang seperti itu, hartanya tidak halal. Bagaimana dia mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti? Belum lagi kalau dia bodoh terhadap ilmu agama, nggak tahu bagaimana mentasarufkannya, dia mentasarufkannya untuk riswah, untuk nyogok, misalnya untuk menyuap orang lain agar bisa memilih dia misalnya sebagai pemimpin dan seterusnya. Berbagai macam. Dia kemudian membuang hartanya secara sia-sia. Kita bahasakan membuang karena enggak berfaedah dan akan mencelakakan dia nanti di akhirat. Untuk itu harus berhati-hati. Sayyiduna Umar mendapatkan, beliau bukan orang, pada dasarnya Sayyiduna Umar bukan orang yang kaya raya seperti Sayyiduna Utsman atau seperti Abdurrahman bin Auf, tidak. Tetapi beliau begitu mendapatkan tanah di Khaybar, bagian tanah di Khaybar, beliau meminta petunjuk kepada Nabi. Datang kepada Nabi, bagaimana ini sebaiknya? Saya punya tanah ini di Khaybar. Sebaiknya bagaimana? Tanya beliau kepada Nabi, ahlul fadl, ahlul ilmi, untuk mendapatkan petunjuk dari Nabi. Agar harta yang dimilikinya maslahah. Kita punya harta sedikit, tetapi kita tahu cara untuk mentasarufkannya, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nah, pahala yang sangat besar. Misalnya kita gunakan untuk menafkahi istri dan anak dengan lillahi ta'ala, dapat pahala yang besar. Misalnya harta yang sedikit ini, misalnya kita gunakan untuk kita berikan, kita infakkan untuk keperluan dakwah Islam, akan sangat banyak pahalanya. Nah, tadi menjadi apa? Sedekah jariyah. Misalnya kita berikan harta yang kita miliki, meskipun hanya sedikit, kita kasihkan untuk pembangunan pondok pesantren. Nah, maka akan sangat berfaedah, dan untuk dia akan membawa maslahah dia untuk akhirat dia. Padahal dia punya harta sedikit, tapi dia tahu bagaimana mentasarufkannya, tahu bagaimana menggunakan harta yang dimilikinya itu. Tetapi mereka yang nggak paham, dia bisa memiliki harta yang banyak sekali, tapi sedikit pun tidak bisa memberi manfaat untuk akhirat dia, karena ketidaktahuannya. Itu. Jadi penting di sini untuk meminta petunjuk kepada ahlul ilmi. Ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil di awal hadis ini. Lalu bagaimana petunjuk Nabi terhadap Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? Beliau menyarankan agar tanah itu diwakafkan saja. Diwakafkan saja, kemudian buah-buahan yang ada di tanah itu, dari buah-buah kurma yang ada di tanah itu, agar disedekahkan. Untuk siapa? Disedekahkan kepada, di sini disebutkan, yaitu untuk fuqara, orang-orang fakir. Kemudian untuk karib kerabatnya, untuk para budak, untuk perjuangan fisabilillah, kemudian untuk ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang melakukan bepergian jauh, kemudian dia tidak atau kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Yang perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Dia bisa dikasih, para tamu yang datang bisa dikasih dengan dari hasil tanah itu, dari hasil tanah tersebut. Dan orang yang mengelola juga diperbolehkan dia untuk menikmati sekedarnya, menikmati dengan baik, artinya memakan hasil dari kebun itu secukupnya untuk keperluan dia. Kalau dia punya teman yang tidak punya harta juga bisa dikasih. Betapa di sini apa?
maslahahnya sangat luar biasa. Diwakafkan tanahnya, diwakafkan tanah dengan pohon kurma yang ada di atasnya, kemudian buah-buahannya itu hasilnya disedekahkan kepada fuqara, kepada kepada untuk fisabilillah, untuk ibnu sabil, untuk kerabatnya dan sebagainya. Mereka bisa menikmati atau bisa mendapatkan bagian atau bisa mendapatkan bagian dari hasil tanah yang dihibahkan tersebut. Lihat bagaimana kemudian tanah itu kemudian membawa maslahah untuk orang banyak. Seandainya itu dikelola sendiri tidak diwakafkan oleh Sayyiduna Umar, Sayyiduna Umar akan repot untuk mengelolanya, kemudian manfaatnya untuk diri sendiri. Tetapi ketika diwakafkan, maka itu akan bisa bermanfaat untuk umat Islam secara keseluruhan. Hadirin rahimakumullah. Kalau seseorang itu wakaf, mewakafkan tanahnya, atau mewakafkan rumahnya, atau mewakafkan kendaraannya misalnya, maka itu tidak bisa untuk dijual, juga tidak bisa untuk diwariskan, juga tidak bisa dihibahkan. Dikatakan annahu la yuba'u asluha wala yurasu wala yuhabu. Asluha artinya yang diwakafkan itu. Kalau tadi hasilnya tadi kan dikasihkan orang, diberikan kepada orang-orang sesuai dengan yang disebut oleh orang yang mewakafkan. Ini untuk orang fakir, ini untuk orang misalnya untuk santri, ini untuk mereka yang membutuhkan dan seterusnya. Itu maka peruntukannya bisa hasilnya untuk mereka. Tapi tanahnya, kalau itu tanah, maka itu tidak bisa untuk dijual, tidak bisa untuk diwariskan, tidak bisa untuk dihibahkan. Ini pelajaran ketika dari hadis ini, bahwa wakaf, harta yang mauquf yang sudah diwakafkan itu tidak boleh untuk dijual. Kalau seseorang mewakafkan tanah misalnya, maka tanah itu tidak bisa untuk dijual dalam mazhab Syafi'i, meskipun dengan alasan untuk ditukar di tempat yang lain. Misalnya pondok pesantren ini dapat wakaf, tapi wakaf berupa tanah, tapi tanahnya nggak ada di sini, tanahnya ada di sana, di kota Kediri sana. Kalau mau kita dirikan pondok di sana, kan sulit, gimana mengelolanya? Wong pondoknya ada di sini, kemudian tanahnya di sana. Nah, itu gimana? Ya kita nggak bisa menjualnya, nggak bisa kita jual dengan alasan kita jual saja di sana, kita belikan di sini lebih luas. Kalau di kota Kediri kan pasti mahal, nanti kita belikan di sini dengan lebih luas dari sana, karena nanti di sini tanah lebih murah, di kampung lebih murah daripada di kota. Meski dengan alasan seperti itu nggak boleh, karena sesuatu yang sudah diwakafkan itu tidak bisa untuk dijual, nggak bisa untuk dijual. Kenapa? Karena harta ketika sudah diwakafkan itu adalah statusnya malullah, harta milik Allah, harta Allah. Nah, kalau harta Allah, maka berarti nggak ada pemiliknya dari kalangan manusia. Sementara jual beli itu disyaratkan yang menjual itu adalah pemiliknya. Nah di sini nggak ada pemiliknya. Bagaimana seseorang bisa menjualnya? Nah, tidak bisa dia untuk memperjualbelikannya. Karena itu sebelum dia wakaf, ya dia diberitahu dulu. Nah, sebentar sebelum wakaf ini nanti kalau tanahnya di sana kita akan kesulitan dalam pengelolaannya. Kalau kamu mau wakaf, silahkan kamu jual dulu. Misalnya kamu jual dulu, kamu belikan tanah di dekat pondok saya sana, misalnya, nanti kita siap untuk mengelolanya. Kemudian kamu baru wakafkan. Jangan diwakafkan dulu.
jual dulu, karena ini nanti pengelolaannya sulit. Sudah tanahnya nggak begitu luas, ada di tengah kota, jauh dari yang kita kelola, nanti akan menyulitkan kita. Atau misalnya tanahnya ada di tengah sawah misalnya, di sekitarnya sawah-sawah orang, dia posisinya di tengah, jalannya nggak ada lagi. Nah, ini susah nanti kita mengelolanya. Nah, sebelum diwakafkan kita beri petunjuk dulu. Kalau kamu mau wakaf, jual dulu tanah itu. Jual dulu tanah itu, kemudian belikan tanah di dekat pondok kita, kemudian nanti kita siap untuk mengelolanya. Kamu wakafkan dan kita kelola wakafnya. Seperti itu, lebih apa namanya? Makanya tadi perlu minta petunjuk tadi itu, bukan asal saja. Nanti yang akan bisa apa namanya? Justru tidak terkelola dengan baik. Karena nggak bisa dijual, nggak bisa diberikan juga kepada orang lain, tidak bisa juga diwariskan. Kalau dia mati tidak bisa diwariskan. Ini yang harus dipahami. Makanya meskipun itu wakaf sekarang perlu, nah meskipun wakaf itu cukup dengan ucapan, ikrar wakaf dengan mengatakan misalnya saya wakafkan tanah ini yang seluas ini dan itu kepada misalnya untuk keperluan ini kepadamu, artinya sebagai nazirnya, sebagai pengelolanya. Ini apa? Ini sudah cukup, dengan ucapan saja sudah cukup. Tetapi pada masa sekarang syar'an memang sudah cukup. Pada masa sekarang juga syar'an sudah cukup. Tetapi di saat banyaknya orang bodoh pada masa sekarang, maka diperlukan ada sertifikasi wakaf. Diperlukan ada surat. Ada surat yang membuktikan bahwa tanah itu telah diwakafkan. Karena kalau enggak, sekarang banyak orang yang bodoh. Tanahnya sudah diwakafkan, kemudian yang mewakafkan mati, anaknya minta. Itu dulu tanah bapak saya. Sudah didirikan masjid pun, masjidnya dijual akhirnya. Sehingga ada masjid dijual. Dijual betulan, bukan apa namanya, orang yang minta orang yang berinfak. Dijual betulan ada. Masjid, musola dijual. Kenapa? Dulu sudah diwakafkan oleh orang tuanya mati, dituntut oleh anaknya, nggak ada bukti katanya kalau bapaknya sudah mewakafkannya. Karena memang nggak diurus, sertifikat wakafnya nggak diurus, surat wakafnya nggak ada, maka orang nazirnya nggak bisa berkutik, nggak bisa berkutik. Pada akhirnya kemudian sesuatu yang diwakafkan itu diambil kembali oleh ahli warisnya. Padahal sesuatu yang sudah diwakafkan tidak bisa diwariskan lagi kepada orang lain, kepada keturunannya, kepada ahli warisnya. Sudah mauquf, dia sudah menjadi maulullah, maka udah nggak bisa diapa-apakan. Dihibahkan saja nggak boleh, kemudian dijual juga tidak boleh, diwariskan juga tidak boleh, sudah berhenti. Dia sudah mauquf, sudah berhenti di situ sebagai maulullah kalau sesuai dengan peruntukan orang yang mewakafkannya. Jadi wakaf itu sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh orang yang mewakafkan. Dan orang yang mengelolanya harus melakukannya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh orang yang mewakafkan. Karena itu juga penting untuk kita, kalau kita menjadi pengelola wakaf, kita harus berhati-hati juga. Jangan sembarangan, khususnya masalah wakaf ini. Karena peruntukannya itu harus pas sesuai dengan apa yang disyaratkan, ditetapkan oleh pemilik wakaf. Kalau misalnya rumah ini, pemiliknya mengatakan rumah ini saya wakafkan untuk santri yang belajar misalnya, maka berarti selain santri nggak boleh dia tinggal di sini. Kalau dia bukan santri,
nggak boleh di sini. Atau dia atas namanya santri, tapi nggak belajar di sini, tidur aja di sini. Ini cepat diusir saja dari rumah ini. Segera pergi dari rumah ini. Kenapa? Karena ini tempat diwakafkan untuk belajar, bukan untuk tidur. Bukan untuk tidur. Kalau di sini tidur saja, berarti nggak sesuai dengan ketentuan dari orang yang mewakafkannya. Karena orang yang mewakafkan tadi mengatakan, rumah ini saya wakafkan untuk santri yang dia mau belajar. Kalau nggak mau belajar, ya silahkan untuk angkat koper atau angkat kaki dari sini. Ini contoh bahwa itu harus disesuaikan dengan syarat yang ditetapkan oleh orang yang mewakafkan. Kalau dia yang mewakafkan, misalnya ini tanah saya wakafkan untuk membangun masjid, ya udah untuk membangun masjid. Kalau pemilik tanahnya misalnya mengatakan saya wakafkan ini untuk pembangunan madrasah, maka ya dibuat untuk madrasah. Makanya kita yang mengelola wakaf ini harus berhati-hati karena harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pewakaf itu. Makanya kalau lebih aman kita beri petunjuk, orang yang memberi wakaf itu kita beri petunjuk. Sebelum kamu mengikrarkan wakaf, kita beri petunjuk terlebih dahulu. Misalnya biar leluasa, kita yang mengelolanya itu lebih leluasa nantinya, tidak kemudian terpaku pada satu kemanfaatan. Misalnya nanti kamu wakafnya begini, bagaimana kalau kamu wakafnya kita tawarkan kepada dia bahwa wakaf ini nanti pemanfaatannya adalah untuk kemaslahatan umat Islam misalnya secara umum, atau misalnya untuk kemaslahatan yayasan Baitul Iman, bagaimana? Artinya nanti yayasan Baitul Iman terserah mau buat asrama, mau buat madrasah, mau buat musola, terserah nanti. Yang penting untuk kemaslahatan yayasan Baitul Iman. Oh iya, setuju, nggak apa-apa misalnya. Kemudian baru diikrarkan, biar kita yang mengelola tidak bingung. Kalau sudah ditetapkan satu kemanfaatan, maka kita gimana? Ini kita butuhnya, sekarang kita butuh asrama santri. Sementara dia mewakafkan untuk masjid. Wong kita sudah punya masjid ya untuk masjid. Udah ngangkrak ini nanti jadinya apa? Kita masa mau bangun dua masjid. Nah, jadi kita yang mengelola juga memberikan pengarahan sebelumnya agar kita nanti bisa mengelolanya dengan benar. Karena wakaf itu harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh orang yang mewakafkannya. Nggak boleh dia bilang untuk masjid kita pakai untuk asrama. Dia bilang untuk asrama kita bilang kita buat untuk musola. Nggak boleh. Harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pewakaf. Orang yang mewakafkannya, dan apabila sudah diwakafkan nggak bisa untuk lain-lain. Makanya kalau di sini tanah yang punya Umar ini diwakafkan, jelas tanahnya diwakafkan nanti hasilnya untuk sedekah kepada fuqara, kepada kerabat, kepada budak, kepada disebutkan orang-orang yang untuk fisabilillah, untuk ibnu sabil. Peruntukannya sangat luas sehingga semua orang bisa untuk mengambilnya. Nah, kalian misalnya yang di di Riau sana misalnya punya kebun sawit 2 hektar. Nah, kamu wakafkan kebun sawit 2 hektar, kamu wakafkan, nanti hasilnya bisa untuk masyarakat. Nah, untuk masyarakat secara umum, yang orang miskin, orang fakir, silahkan untuk bisa mengambil hasilnya. Nanti yang mengelola setiap 2 minggu sekali panen, hasilnya dibagikan kepada fuqara misalnya. Itu bisa dilakukan. Seperti Sayyiduna Umar juga seperti itu. Beliau melakukan atas petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketentuan yang penting ya, penting sekali untuk diperhatikan bahwa wakaf itu adalah
la yuhabu wala yurasu wala yuba'u. Tidak boleh dihibahkan, dihibahkan itu diberikan ke orang lain. Tidak boleh diwariskan, tidak boleh untuk diperjualbelikan. Ini yang menjadi landasan dari mazhab Syafi'i untuk, dan jumhur ya, untuk kemudian menetapkan bahwa yang diwakafkan itu nggak bisa untuk selain itu. Nah, selain peruntukan yang disebutkan oleh pewakaf, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Atau misalnya ada orang yang, ini contoh-contoh saja, ada orang yang mewakafkan, karena wakaf tidak mesti tanah ya, bisa tadi berupa rumah, atau bisa berupa kendaraan. Pondok pesantren Baitul Iman misalnya, contohnya yang mudah ya, yang ada di kita, sambil promosi, mana tahu ada yang mau wakaf misalnya. Pondok pesantren Baitul Iman perlu misalnya kendaraan bis untuk antar jemput mahasiswa yang kuliah dari pondok pesantren ke kampus misalnya, butuh satu untuk putra, satu untuk putri misalnya. Kemudian ada orang yang wakaf bis misalnya, ada bus bis di sana, bisnya sudah banyak, satu diwakafkan untuk angkutan santri atau santri yang mahasiswa itu. Nah, maka itu nanti kalau peruntukannya misalnya untuk angkutan santri, maka ya harus untuk angkutan santri, nggak bisa untuk nanti keperluan-keperluan lainnya, karena dia sudah diwakafkan untuk keperluan untuk santri. Nggak boleh masyarakat nanti naik di situ, karena di situ peruntukannya adalah untuk santri, untuk angkutan santri kuliah dari pondok ke kampus misalnya. Atau seseorang misalnya mewakafkan sepeda motor misalnya, ini sepeda motor saya kebanyakan di rumah, daripada nggak kepakai saya wakafkan saja di pondok. Ini saya wakafkan untuk keperluan santri kalau butuh mau ke pasar, mau butuh mau nyabut uang di ATM, silakan bisa dipakai misalnya. Nah, ini apa? Namanya wakaf juga. Nah, jadi wakaf itu sesuatu yang diwakafkan, sesuatu yang bendanya itu tetap. Bendanya itu tetap. Setelah diambil manfaatnya dia tetap, sehingga masih bisa, seperti kendaraan tadi kan tetap, setelah di kendaraan dia masih ada, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Inilah salah satu cara mentasarufkan harta, benda kekayaan yang kita miliki, yaitu dengan cara diwakafkan, dan itu adalah shadaqatun jariyah, yaitu dia pahalanya akan tetap mengalir sampai kapanpun, apalagi berupa tanah. Tanah ini kan terus akan ada. Meskipun dia sudah mati puluhan tahun, ratusan tahun, tanah itu masih dikelola oleh pihak yang pengelola wakaf itu, maka dia akan tetap mendapatkan pahalanya. Itu pentingnya wakaf di sini. Seperti yang kemarin sudah kita bahas. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atsa qala dawuh sapa Abu Hurairah ba'atsa wis ngutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ing Umar ala shadaqati ing atase sedekah al haditsa. Wa fihi tan iku ing dalam hadis wa amma Khalidun faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu. Wa amma Khalidun lan anapun utawi Khalid ibn Walid faqad ihtabasa, maka teman-teman wis mewakafkan makofaken sapa Khalid adra'ahu ing pira-pira baju besine Khalid. Wa a'tadahu lan pira-pira jaran perangai Khalid fi sabilillahi ing dalam sabilillah, muttafaqun alaihi.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan di bagian pertama, jadi hadisnya ini sebenarnya panjang ya, hadisnya panjang. Makanya dikatakan al-haditsa. Artinya lanjutkanlah bacaan hadisnya karena hadisnya sebenarnya masih panjang, tetapi diambil yang sesuai dengan judul bab di sini, yaitu bab tentang masalah wakaf. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Umar untuk mengambil sedekah. Yang dimaksud di sini adalah zakat, untuk mengambil zakat dari umat Islam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam Al-Quran, khud min amwalihim shadaqatan. Nabi kemudian mewakilkan pengambilan zakat itu kepada, diantaranya di sini adalah kepada Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus dalam hadis yang panjang itu ada kutipan hadis, wa amma Khalidun faqad tabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Bahwa Khalid ibnul Walid itu beliau mewakafkan baju besinya. Baju besi kan bisa dipakai berkali-kali. Untuk baju besi kita istilahnya, kalau maksudnya di sini adalah baju untuk perang. Kalau perang nggak pakai baju besi ya cepat mati, ya, cepat mati. Kalau perang pelaratan ini kan perang dalam jarak dekat, ya. Perang di masa lalu itu perang jarak dekat dengan pedang, ya. Dengan tombak dan alat-alat perang lainnya. Nah, maka orang yang ikut perang rata-rata dia memakai baju perang yang tidak mudah ketika di pedang, ketika dibacok dengan pedang ini dia tidak langsung kemudian kena ke badannya. Itu pakai itu. Nah, semakin kualitasnya bagus, baju perangnya semakin bagus, maka semakin kuat. Nah, semakin kuat baju perang itu tidak mudah tembus oleh pedang, setajam apapun pedangnya. Tapi semakin murah atau semakin jelek atau kualitasnya, misalnya yang miskin-miskin kualitasnya kurang bagus, itu bisa mudah tembus oleh pedang atau oleh tombak. Nah, dalam perang pakai itu kalau berperang itu. Kalau enggak ya langsung kena sedikit sini langsung langsung bisa mati seseorang. Bisa langsung terluka karena dalam peperangan jarak dekat. Jadi Khalid itu mewakafkan, ihtabasa di sini maksudnya mewakafkan baju besinya, baju perangnya, agar bisa dipakai oleh siapa saja yang ikut perang itu bisa memakainya. Wa atadahu, dan juga alat perang yang berupa di sini adalah kuda, ya. Kuda yang untuk perang itu diwakafkan juga fisabilillah, karena itu sangat dibutuhkan dalam peperangan, sangat dibutuhkan. Kalau sekarang bukan kuda lagi kendaraannya, tetapi bisa pesawat tempur atau bisa tank-tank untuk pertempuran dan sebagainya. Itu alat perang di masa sekarang. Jadi beliau mewakafkannya. Mewakafkannya artinya bisa dipakai untuk umat Islam yang berperang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa mewakafkan barang itu boleh. Bukan hanya mewakafkan tanah, tetapi kalau tadi hadis yang Sayyiduna Umar itu yang diwakafkan adalah berupa tanah. Kalau di sini yang diwakafkan berupa barang, yaitu berupa baju besi dan berupa kuda. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan, misalnya ada orang mewakafkan bis atau mewakafkan sepeda motor atau mewakafkan mobilnya untuk kemaslahatan umat Islam, maka itu juga diperbolehkan, bukan hanya berupa tanah saja.
Termasuk di sini adalah mewakafkan apa senjata dan mewakafkan binatang, itu juga bisa. Hadirin rahimakumullah, saya kira ini pengajian kita pada pagi hari ini, karena berikutnya kita sudah masuk bab baru, yaitu tentang masalah hibah. Hibah ini adalah sebuah pemberian cuma-cuma. Ini juga salah satu bentuk muamalah yang penting bagi kita untuk memahaminya dan untuk kemudian mengamalkannya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.